Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang mengerjakan LK 1.2 ya, atau mungkin sudah ada teman-teman yang selesai. Jadi kali ini aku akan bahas bagaimana cara untuk mengerjakan LK 1.2. Mungkin masih ada teman-teman yang bingung gitu ya. Dan ini untuk teman-teman yang atau sedang mengikuti PPK dalam jabatan 2022 untuk kategori yang kedua. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Langsung saja. Oh ya, buat teman-teman juga yang mau ikut tryout Akbar, silahkan teman-teman bisa daftar juga ya. Linknya nanti aku sertakan ada di deskripsi. Jadi di sini adalah alur untuk pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan 2022, di mana teman-teman sekarang ada pada ada 9 langkah pembelajaran, dan langkah pertama itu sudah terlewati ya, yaitu identifikasi masalah. Sekarang teman-teman masuk ke dalam langkah yang kedua, yakni eksplorasi penyebab masalah. Kita lanjut di sini. Dalam langkah yang kedua itu teman-teman akan lakukan dalam 6 hari atau 42 JP ya. Kita lanjut di sini. Nah, untuk eksplorasi penyebab masalah, teman-teman itu mengeksplorasi. Jadi apa saja sih kemungkinan dari penyebab masalah yang sudah diidentifikasi pada LK 1.1? Dan di situ dalam melakukan eksplorasi penyebab masalah itu, peserta itu bisa nanti dilakukan dengan melakukan riset sederhana ya, riset kecil dengan melakukan kajian literatur, lalu wawancara dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya. Kita lanjut di sini langsung saja ya teman-teman ya. Ini kemarin untuk yang identifikasi masalah sudah teman-teman selesaikan LK-nya juga. Dan ini untuk eksplorasi penyebab masalah ya. Di sini aktivitasnya yang pertama adalah mengelompokkan masalah yang teridentifikasi, lalu melakukan kajian literatur untuk eksplor lagi penyebab masalahnya itu apa ya. Dan teman-teman nanti melakukan wawancara. Wawancara itu bisa dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat maupun pakar ya. Itu bisa semuanya atau bisa beberapa saja, disesuaikan lagi memang dengan kebutuhan gitu ya. Selanjutnya nanti teman-teman akan diskusi tentang hasil yang sudah didapatkan itu, lalu dipresentasikan ya. Dan ini adalah untuk format dari LK 1.2, eksplorasi penyebab masalah. Untuk masalah yang diidentifikasi ya di kolom pertama itu sudah teman-teman lakukan kemarin, jadi bisa tinggal di copy saja di sini. Lalu hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini di kolom yang kedua itu teman-teman nanti akan melakukan kajian literatur ya, dicari bisa lewat buku, bisa jurnal atau yang lainnya. Kemudian analisis eksplorasi penyebab masalah, dianalisis, dijabarkan lebih rinci lagi dari tadi yang hasil eksplorasi itu ya, kajian dan juga wawancara, disimpulkan pada analisis, lalu digali lebih dalam lagi dengan bahasanya sendiri gitu. Ini untuk rubrik dari LK 1.2 yakni eksplorasi penyebab masalah ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan poin maksimal yaitu poin 4, teman-teman harus mengerjakan semua kolom masalah yang diidentifikasi, hasil eksplorasi penyebab masalah, dan analisis eksplorasi penyebab masalah dengan bahasa yang baik dan juga benar. Jadi semua kolom, kalau misalkan teman-teman kemarin kan ada 6 ya, ada 6 identifikasi masalah. Nah, itu semuanya nanti dituangkan dalam LK 1.2, dan kolom kedua serta kolom ketiga itu harus semuanya terisi berikut dengan bahasa yang baik dan benar, dan pastinya sesuai ya antara eksplorasi antara kemungkinan penyebab masalahnya dengan identifikasi masalah itu memang sesuai. Seperti itu. Di sini saya akan memberikan contoh untuk LK 1.2 ya teman-teman. Mana ya LK-nya? Ini ya, ini untuk LK 1.2 dengan masalah yang sudah diidentifikasi adalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi perkalian.
Oke, ini bisa teman-teman sesuaikan lagi ya, nanti diurutkan mulai dari yang pertama. Kemarin teman-teman apa? Kemarin pertama itu kan materinya tentang pedagogik, ada lagi literasi dan numerasi juga ya. Oke. Di sini bisa juga lebih rinci untuk masalah yang diidentifikasi, misalkan di kelas berapa, materinya apa gitu, lebih detail itu boleh ya. Oke, lalu teman-teman eksplorasi penyebab masalahnya. Yang pertama di sini adalah kajian literatur. Karena ini explore penyebab masalah ya, di garis bawahi di situ penyebab masalahnya. Jadi ya yang dicari dalam kajian literaturnya ya penyebab masalahnya begitu. Jadi disebabkan oleh apa? Oh, kok anak kok bisa kesulitan ya? Kok hasil belajarnya kok bisa rendah pada materi perkalian ya? Itu kemungkinan penyebabnya apa sih? Oke, makanya untuk kajian literatur itu juga, nah ini ya faktor penyebab rendahnya hasil belajar. Tuh. Jadi sudah didapatkan di sini ya berdasarkan jurnal menurut Ayu, Sri dan kawan-kawan pada tahun 2021. Jadi diusahakan teman-teman itu hasil kajian literaturnya itu yang baru gitu. Jadi biasanya kalau tiap LPTK itu kan dimintanya mungkin ada beda-beda ya. Ada 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Jadi sebisa mungkin dicari memang yang terbaru begitu. Di sini ada faktor internalnya, yaitu kesehatannya tubuh kurang optimal. Indranya kurang, memang kecerdasannya rendah, minat dan juga motivasinya rendah. Kemudian faktor eksternalnya, eksternal berarti dari luar ya, perhatian orang tuanya itu kurang, di rumah itu suasananya kurang kondusif, lingkungan masyarakat itu juga, dan ada pengaruh media massa, mungkin kebanyakan ini ya pakai gadget begitu ya. Oke, lalu bisa juga disertakan dengan kalau misalkan kita ambil linknya atau ini kita buka jurnal lewat kita ambil di Google, bisa ditambahkan dengan linknya di situ. Yang kedua, ini ada contoh lagi, itu hasil penelitian Arfiana Syahrifuddin ya 2020 bahwa rendahnya hasil belajar siswa itu adalah sebagai berikut. Jadi ini sama ya, masih sinkron ya penyebabnya. Jadi pokoknya misalkan nanti teman-teman itu dapatkan kajian literatur. Jadi apa yang memang ada di kajian literatur itu dituangkan saja. Tidak usah mungkin teman-teman, oh ini kok tidak sesuai sih kalau di sekolah saya mungkin penyebabnya bukan seperti ini. Nah, tidak perlu seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan pada kajian literatur itu ya sudah kita tuliskan terlebih dahulu. Nanti masih bisa kita analisis lagi gitu ya. Di sini ada suasana pembelajaran, model, keinginan untuk belajar, kepribadian, kesiapan dan kematangan. Sama ya, ada juga linknya. Yang ketiga itu faktornya menurut Anggraini Muryaningsih Ernawati 2020. Jadi ini yang dicontohkan dari 2020 juga 2021 ya, masih di 3 tahun terakhir. Ada faktor internal nih, yaitu sikap siswa itu cenderung negatif, minatnya itu rendah, lalu motivasi juga rendah, kemampuan penginderaan itu misalkan ya secara fisik matanya minus gitu. Faktor eksternalnya, nah ini nih muncul ada strategi pembelajaran dari guru yang monoton, misalkan metodenya ceramah terus gitu. Lalu yang kedua, kurangnya penggunaan peralatan belajar, nah kurang pakai alat peraga. Yang ketiga, lingkungan keluarga yang kurang memperhatikan belajar siswa. Lalu yang keempat, lingkungan masyarakat, misal pendidikan masyarakat yang masih rendah. Nah, setelah dilihat ya, setelah dibaca dari kajian literatur dari mulai tadi yang pertama, kedua dan ketiga, kalau kita perhatikan poin-poinnya itu sebenarnya hampir sama, ya, hampir sama. Kemudian ini adalah hasil wawancara. Hasil wawancara itu bisa bisa dituliskan masing-masing ya. Misalkan nih, wawancara dengan guru itu apa? Wawancara dengan kepala sekolah itu apa? Lalu misalkan ada lagi wawancara dengan pakar apa? Boleh, atau bisa kita rangkum, kita jadikan satu. Boleh juga seperti itu. Ya, tergantung nanti yang diminta seperti apa. Misalkan kalau di sini sudah saya rangkum dari yang sudah dilakukan oleh wawancara oleh guru
kepala sekolah, pakar, dan juga pengawas, bahwa yang pertama itu peserta didik belum menguasai konsep dasar matematika. Ya, jadi itu perkalian misalkan penjumlahannya saja konsep dasarnya belum paham begitu ya. Dari awal perkalian itu penjumlahan berulang, nah itu belum paham betul gitu. Yang kedua, kurangnya alat peraga yang konkret. Jadi diusahakan menggunakan benda-benda konkret, alat peraga konkret. Ketiga, kemampuan literasi peserta didik masih rendah. Nah, ini perkalian ya dihubungkan dengan literasi. Jadi mungkin anak-anak yang membacanya masih rendah itu juga nanti berhubungan dengan dia dalam mengerjakan matematika juga kurang. Nanti misalkan baca soal cerita ya belum paham dan sebagainya. Yang keempat adalah kurangnya diterapkan model pembelajaran inovatif. Nah, jadi perlu adanya model pembelajaran inovatif untuk sebagai penyebab ya dari tadi permasalahan atau identifikasi itu. Oke, setelah ketemu hasil dari eksplorasi penyebab masalah, maka langkah selanjutnya adalah dianalisis. Dianalisis lebih dalam lagi, jadi tadi disimpulkan ya, lalu kita jabarkan, kita tuliskan lebih detail lagi tentunya dengan bahasa kita. Jadi mana-mana saja sih yang memungkinkan untuk jadi penyebab dari masalah yang sudah diidentifikasi ya. Di sini dituliskan setelah dianalisis lebih lanjut, maka penyebab kemampuan dasar matematis siswa itu rendah ya pada materi perkalian adalah yang pertama itu pembelajaran di kelas masih belum melibatkan keaktifan peserta didik ya. Lanjut, guru belum menggunakan pembelajaran yang kontekstual. Lanjut, karena nanti memang pada ujungnya muaranya ya adalah pembelajaran yang inovatif, peserta didik sebagai subjek. Jadi memang penyebab-penyebab yang ada di sini ya kebanyakan ya nanti bagaimana dengan cara mengajarnya guru, begitu ya, pembelajaran yang belum aktif, belum kontekstual, strateginya belum tepat, belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Nah, banyak sih yang seperti itu. Guru kurang memanfaatkan alat peraga dan variasi strategi dalam pembelajaran. Oke, dijabarkan lagi. Peserta didik belum menguasai konsep dasar matematika. Motivasi belajar siswa rendah, ditandai dengan apa begitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti untuk cara mengerjakan LK 1.2 nanti untuk masalah yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam sama ya, caranya adalah seperti itu. Karena nanti untuk selanjutnya itu teman-teman akan ambil 4 ya. 4 dari akar permasalahan yang akan dilanjutkan untuk aksi nyata itu kan ya. Oke, lalu bagaimana sih cara kita untuk mencari ini sudah masuk di sini. Caranya kita untuk mencari kajian literatur gitu ya. Nah, teman-teman search saja di situ Google Cendekia atau Prosding gitu juga bisa ya. Nah, di sini diketikkan saja teman-teman mau carinya apa? Misalkan tadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa materi perkalian gitu misalkan ya. Perkalian. Oke, materi perkalian kita bisa tambahkan ISSN di sini. Jadi sesuai gitu ya. Oke, jadi ini muncul di sini. Nah, muncul ya. Atau kita bisa tambahkan di sini ada tahunnya. Mau tahunnya sejak kapan? Jadi bisa kita sesuaikan. Misalkan 3 tahun terakhir. Ya sudah. Atau sejak tahun berapa maunya? 2020 misalkan. Nah, bisa itu. Kita filter seperti itu ya. Kita tinggal cari di sini. Kita sesuaikan sesuai dengan identifikasi masalah tadi ya. Faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar ini ada. Kalau yang di sini kan keefektifan model pembelajaran itu nanti lebih ke solusi ya. Jadi kita di situ cari yang penyebab-penyebabnya. Nah, misalkan ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi berarti faktor-faktor penyebabnya apa? Lalu kita cari lagi di situ bisa kita klik saja. Oke. Nah, di sini di abstrak itu kadang sudah ada sih, bisa kita
langsung dapatkan di abstrak, atau kalau mau lebih detail lagi nanti kita baca PDF-nya, di situ ada ya, tinggal dibaca lalu kita rangkum faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika itu apa. Disesuaikan lagi memang di kelasnya, di SD atau di jenjangnya apa gitu ya teman-teman. Dan dilanjutkan dengan nanti kajian literatur untuk masalah yang lain. Oke, jadi sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.